Halo rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, jumpa lagi dengan kami tim Probahasa Translation. Kali ini kami ingin berbagi tips tentang melakukan QA glossary yang kita buat untuk proses terjemahan. Dan nantinya kita akan mengetahui kosakata mana saja yang sesuai dengan glossary yang kita buat. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan semoga kesehatan, kemakmuran, kesuksesan selalu menyertai hari-hari Anda. Semoga semakin hari semakin percaya. Baiklah rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, kita mungkin sudah sangat paham dengan alat yang kita sebut dengan AppSig Expense seperti ini. Nah, fungsi dari AppSig Expense ini adalah selain kita bisa melakukan QA proses terjemahan kita juga bisa melakukan QA glossary yang kita buat menggunakan fitur dari AppSig Expense ini. Nah, sebelumnya mari kita buat satu proyek terjemahan Trados sebagai contohnya secara cepat. Kemudian kita mempraktekkan bagaimana kita meng-QA glossary yang kita buat sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan di situ. Oke, kita buat secara cepat aja. Oke, dan kita terjemahkan langsung saja. Baiklah rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, kita sudah selesai menerjemahkan sebuah file contoh di sini. Kita akan melakukan praktek bagaimana meng-QA hasil terjemahan kita sehingga sesuai dengan glossary yang kita buat. Kosakata yang kita gunakan dalam proses terjemahan ini diharapkan sama dengan glossary yang kita buat. Nah, bagaimana rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati melakukan QA yang seperti itu? Baiklah, dalam studi kasus ini kita memiliki katakanlah klien kita memberikan kita sebuah glossary dalam bentuk Excel. Nah, ketika kita ingin melakukan QA glossary pada terjemahan kita, tentu saja kita harus bisa melakukannya dan cara-caranya sangat sederhana sekali. Pertama-tama kita harus membuka dulu glossary yang disediakan oleh klien. Oke, di sini di sini kita anggap saja glossary-nya ada di sini. Oke, di sini versi English dan di sini versi bahasa Indonesianya. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia, jangan lupa di sini kita beri tanda English and Indonesian atau sejenisnya untuk menandakan bahwa satu pasangan bahasa ini adalah bahasa sumber dan ini adalah bahasa target. Nah, proses yang selanjutnya adalah kita menyalin atau mengcopy keseluruhan isi dari glossary ini. Kemudian kita ke notepad ini, kita buka notepad. Oke, kemudian apa yang sudah kita copy di sini kita pastekan di sini atau kita sisipkan di sini. Oke, setelah selesai kita jangan ubah, tetapi kita save di sini. Kita bisa save, kemudian kita simpan di lokasi yang menurut kita mudah untuk kita jangkau. Kita masukkan saja ke tes tadi. Oke, kita beri nama di sini. And kita klik save. Nah, kita sudah melakukan proses yang kedua. Kemudian kita akan menggunakan file yang kita konversi dari Excel ini ke TXT untuk dijadikan sebagai glossary QA. Kita tutup sementara. Oke, rekan-rekan penerjemah Indonesia, kemudian kita buka
AppSheet Expense di sini. Biar kelihatan saya zoom dulu. Always scan this section. Start magnifier. Oke, rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, kemudian kita ke project ini, kemudian kita klik new, kemudian akan muncul dialog project properties. Karena kita akan melakukan QA glossary, maka kita centang key terms. Oke, setelah key terms kita centang, kemudian kita klik add dan kita pilih tab delimited text file, kemudian kita klik next. Nah, di dalam dialog ini kita memasukkan file Excel yang sudah kita ubah menjadi txt tadi. Kita klik add file, kita ke folder yang kita masuki file tadi, kita klik test dan kita masukkan file txt yang kita buat dari hasil konversi dari Excel ke txt ini. Kita kemudian klik open dan kita klik next. Jangan lupa kita klik key terms lagi, ini dibiarkan saja, dan kita klik OK. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia, ini adalah salah satu proses memasukkan glossary. Tidak sampai di sini, rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati. Biar kita tahu apakah terjemahan kita sesuai dengan glossary yang kita buat untuk kata-kata yang kita gunakan, maka kita juga harus memasukkan file yang kita terjemahkan tadi. Oke, kita save dahulu. Kita kembali lagi ke sini, kemudian kita klik ongoing translation, kita klik add. Karena file extension yang akan kita QA adalah STL3.studio file, maka kita klik ini, kemudian kita klik next, kita klik add file, kemudian kita ke tes tadi dan kita klik file yang kita terjemahkan tadi. Kira-kira ada di mana? Kita coba di sini, kita ya, di sini kita simpan di D ini, kemudian kita masukkan file yang kita terjemahkan tadi. Ketika sudah masuk, kita klik next dan ini dibiarkan saja, kemudian klik OK. Dua-duanya glossary yang sudah kita konversi tadi dan file yang akan kita QA bersama glossary tadi sudah sama-sama masuk. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita klik OK. Nah, di sini hasilnya tidak kelihatan, tapi kita akan mengecek ulang apakah terjemahan yang sudah kita buat untuk kosakata pentingnya sudah sesuai dengan glossary yang sudah kita tetapkan. Nah, kita ke tools, kita ke QA dan kita klik check ongoing translation. Oke, apa yang terjadi ketika kita melakukan finalisasi? Maka ketika ada kesalahan atau ada istilah yang tidak sesuai dengan glossary yang kita buat dalam terjemahan kita, maka akan muncul kesalahan di sini. Oke. Nah, di sini ada key term mismatch. Kita lihat error di sini dan di sini error. Ini maksudnya adalah untuk error yang ada di glossary kita menggunakan error. Sedangkan untuk terjemahnya kita menggunakan kesalahan. Maka berdasarkan key term yang kita buat, terjemahan ini adalah salah karena untuk kosakatanya tidak mengikuti kaidah atau aturan yang kita buat sendiri mengenai arti dari error itu sendiri. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, inilah salah satu kelebihan dari AppSheet Expense untuk
menghindari adanya ketidakkonsistenan istilah. Nah, ini adalah salah satu prosedur untuk mengetahuinya secara instan, bukan secara manual seperti yang kita lakukan saat kita menerjemahkan dan menggunakan multi-term at the same time. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, untuk mengatasi atau untuk memperbaiki masalah ini tentu saja kita ke file yang kita terjemahkan tadi, kita ganti kesalahan tadi menjadi error. Oke, sudah kita save. Rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati. Oke, nah kemudian untuk menguji coba lagi apakah kesalahan keyterm ini akan muncul setelah file yang kita kerjakan diubah termnya sesuai dengan term atau istilah yang kita tetapkan dalam glossary yang kita buat. Kita ulangi sekali lagi prosesnya, kita cek lagi. Kita klik no aja, kita klik keyterms, add, kemudian seperti tadi prosesnya, saya cepat aja di sini. Oke, dan ongoing add Trados File Studio. Kita klik OK, kita coba cek, kita pakai ini. Jadi setelah semua selesai, kita klik cek ongoing translation. Dari sini kita klik QA, kemudian cek ongoing translation, kita pastikan lagi. Nah, no errors found, di sini kita temukan. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia, setelah kita perbaiki kesalahan itu, maka tidak ada kesalahan yang dideteksi di awal. Seperti inilah cara kita meng-QA glossary, apakah glossary yang sudah kita tuliskan atau kita pilih dalam proses terjemahan kita sesuai dengan glossary yang sudah ditetapkan oleh klien atau terjemahan yang sebelumnya. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menghindari adanya ketidakkonsistenan. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sukses selalu.